Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Deden Nugraha, di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Di episode kali ini, insya Allah saya akan kedatangan seorang model, selebgram juga. Siapa namanya? Nanti akan saya sebutin ya kalau udah ada orangnya. Sekaligus nanti kita ngobrol-ngobrol ringan, santai. Dan bahasan kita di episode kali ini adalah mengenai kelompok yang mendapat nikmat. Siapa sih kelompok yang akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pastikan tetap bersama kami di Mabruk TV. Teman pergi, alhamdulillah kita sudah bareng sama Arini Agustin, betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sambil kepoin Instagramnya. Ternyata beliau ini adalah fashion model. Terus apalagi teh kegiatan nih sekarang? Photoshoot, fashion show. Oh keren. Udah berapa lama nih berkecimpung di dunia model? Dari tahun 2017. 2017. Lama juga ya. Lumayan. Kang Arya kalau model tuh rata-rata tinggi ya. Ini juga tinggi nih. Minder kalau bisa samping-sampingan tuh. Oke, nanti kita akan bincang-bincang sama Arin. Panggilnya Arin ya? Iya. Sama Arin seputar tema kita, kelompok yang mendapat nikmat. Tapi kita mau jalan dulu. Oke, berangkat. Skuy, istiqomah. Baik teman pergi yang Allah muliakan, biar perjalanan kita berkah, Allah berikan keamanan, keselamatan, kelancaran. Kita awali dulu dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wadwi anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Kelompok yang mendapat nikmat. Kalau dengar kata nikmat, apa sih yang kebayang sama seorang Arin? Nikmat, kitanya merasa puas dan senang gitu. Kitanya merasa puas dan senang. Umumnya orang kalau dengar kata nikmat, punya uang, terus followers naik, itu juga nikmat. Nikmat juga ya. Nikmat juga. Punya pasangan hidup, udah punya pasangan hidup? Belum. Nanti kalau udah punya pasangan hidup pasti tanya, Arin, gimana kabarnya? Oh alhamdulillah Ustaz, nikmat banget, punya imam yang soleh ya. Terus ya hal-hal yang sifatnya duniawi ya kalau dengar kata nikmat. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, satu surat yang sering kita baca, Teh Arin ya, satu hari ini minimal 17 kali kita baca. Minimal ya. Belum sama yang sunnahnya. Surat itu adalah surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah kita bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa yang mendapatkan jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat ya, waladhdallin. Kalau kita lihat di penjelasan itu, siapa sih orang yang mendapat nikmat itu? Siapa saja kelompok-kelompok yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini merujuk pada keterangan yang lain di surat An-Nisa ayat ke-69. Surat keempat ayat 69, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin.
wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Jadi di ayat ini dijelasin siapa aja nih kelompok yang mendapat nikmat. Satu adalah minan nabiyyin, dari para nabi. Para nabi mereka mendapatkan nikmat. Yang kedua adalah wasiddiqin. Siddiqin adalah para pecinta kebenaran. Yang ketiga adalah wasyuhada, orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ternyata kelompok yang mendapat nikmat itu ada 4 ya. Satu adalah para nabi, 2 adalah siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Yang ketiga adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan yang keempat adalah solihin, orang-orang yang soleh. Nah, ini 4 kelompok yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tidak tentang duniawi saja ya? Nah, ya itulah. Jadi nikmat ini tidak melulu, apalagi tidak saklek hanya dunia saja. Memang kita hari ini dikasih kesehatan, kita hari ini dikasih kesempatan ya ngonten bareng sama fashion model. Jarang-jarang nih ya di tengah kesibukan beliau. Saya tuh bersyukur banget pas bapak produser udah sama Arin, wah siap banget. Jadi ini nikmat juga kan, kita bisa bersilaturahmi. Dan hati-hati juga, kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsiru minan nas. Ada 2 nikmat loh yang sering orang melupakan nikmat ini. Jadi banyak manusia yang melupakan 2 nikmat ini. Satu adalah as-sihhatu, yaitu nikmat kesehatan. 2 adalah nikmat al-faragh, kesempatan waktu luang. Betapa nggak sedikit kan orang jadi lupa pas lagi dikasih sehat, itu lupa aja jauh dari Allah. Pas begitu sakit baru ingat sama Allah. Betapa mahalnya sehat ketika kita dikasih sakit ya. Betapa mahalnya kesempatan waktu luang saat kita dikasih kesempitan. Nah, jadi nikmat bukan hanya itu saja, teman pergi. Nikmat-nikmat itu yang tadi disebutkan ya, pertama adalah para nabi. Jelas para nabi ini adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Mereka berjuang ya. Ada yang nanya waktu kita ngonten di program pergi ini, Ustadz, gimana ya kalau ada orang yang berkata, duh, perasaan ujian yang saya alami ini, ujian kehidupan ini berat banget. Padahal lupa ya, sesungguhnya kalau kita bandingkan ujian kita sama ujian para nabi, lebih hebat dan lebih banyak para nabi. Mereka dicaci, mereka dihina gitu kan, mereka dibully kalau anak sekarang, mungkin zaman sekarang. Kemudian mereka diusir dan sebagainya. Para nabi lebih hebat. Makanya kalau kita bandingkan dengan kita yang hari ini, cuma baru dikasih ujian, ya nggak seberapa ya, sakit mungkin, kekurangan harta, dibandingkan dengan mereka para nabi, mereka lebih keren, lebih hebat. Dan para nabi ini kalau kita lihat, misalkan di surat Al-Ahzab ayat 21 ya, ini ayatnya terkenal banget, dikenal banget. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Makanya kenapa kemudian para nabi termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang yang harus jadikan teladan. Jadi idola yang harus kita idolakan dalam hidup ini adalah para nabi ya, termasuk tentunya adalah Rasulullah SAW. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi para nabi adalah mendapatkan kenikmatan karena mereka adalah pilihan Allah dan berjuang di jalan Allah, menyebarluaskan agama Allah, dan termasuk orang-orang yang sangat sabar dalam menghadapi beragam ujian. Yang kedua, siddiqin. Siddiqin ini orang-orang yang jujur. Zaman now sekarang udah mulai terasa asing ya, atau jadi barang mahal ya kejujuran itu ya. Padahal Islam ini jarang banget. Padahal Islam ini agama yang sangat menganjurkan, mewajibkan kepada kita untuk jadi orang-orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib bagi kalian berlaku sidik, berlaku jujur, berlaku benar, karena kebenaran, kejujuran ini akan membawa dampak yang sangat baik, bawa kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kita kepada surga. Yang ketiga, syuhada.
Beberapa waktu yang lalu kita dengar musibah ya, saudara-saudara kita di angkatan laut itu ya, yang mengenai kapal tenggelam, apa sih namanya, KRI Nanggala 402 ya, musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Mereka adalah para pejuang itu kan, lagi latihan kalau nggak salah ya beritanya itu. Kemudian lagi Ramadan lagi, masya Allah, tabarakallah rahman, dan ibadahnya juga nggak lepas dalam tugas, meskipun bertugas tapi mereka tetap beribadah, sholatnya dijalankan, zikirnya juga demikian. Masya Allah, insya Allah mereka adalah para syuhada, orang-orang yang syahid yang akan mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi orang-orang yang syahid ini adalah orang-orang yang mati syahid. Mereka disebut syahid kenapa? Karena berjuang menegakkan agama Allah hingga kematian menemui mereka dalam perjuangan itu. Dan yang terakhir, orang-orang yang mendapat nikmat adalah solihin ya. Solihin ini adalah orang-orang yang soleh. Kita sering dengar ya, teman pergi, kalimat soleh. Orang yang soleh ini adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan kebaikan, orang yang selalu berusaha mewujudkan kebaikan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga ya, masyarakat maupun negaranya. Dan kita senang ya kalau kita menjadi orang-orang yang tak cukup hanya iman saja, tapi disertai dengan amal soleh. Itulah sekilas mengenai kelompok yang mendapat nikmat. Kalau Ustadz mau tanya, kalau misalnya soleh itu kayak ada kriterianya tertentu nggak selain yang tadi disebutkan? Ya, orang-orang yang soleh ini menjadi harapan, keinginan bagi baik itu pribadi ya, keluarga atau siapapun. Sering juga kita dengar kan orang tua tuh bilang, nak, semoga kamu jadi anak yang soleh ya. Kalau buat cewek, semoga kamu jadi anak yang solehah ya. Nah, soleh itu yang seperti apa? Soleh itu generasi yang sangat diinginkan oleh setiap kita, termasuk diri kita juga ya. Jadi soleh itu adalah mereka yang imannya kuat, kemudian amalnya banyak. Juga orang-orang yang soleh ini punya wawasan yang luas. Jadi artinya kalau bicara mengenai kesolehan adalah bicara mengenai, kan arti soleh itu kebaikan ya. Amal soleh, amal kebaikan. Ketika orang-orang yang mencintai amal soleh, amal kebaikan, yang tentu berdasar kepada sumber yang jelas, benar cara melakukannya gitu kan, dan adanya keikhlasan, maka mereka akan meraih kebaikan. Dan kebaikannya bukan hanya dunia aja, kebaikan akhirat juga. Nah, kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh itu ya tenang aja, enak aja gitu. Jadi waktu lagi berteman teh, pas lagi adzan berkumandang, Allahu Akbar, Rin, sholat dulu yuk. Kita juga jadi ke bawah kan, seneng kan ya, hal yang positif kan. Rin, kamu udah dapat berapa sih dari brand ambassador atau dari kerjaan kamu? Alhamdulillah aku dapat sekian. Jangan lupa dong 2,5%-nya zakatin ya. Teman yang ngingetin, bahkan kita pun jadi kebawa soleh. Maka sungguh sangat menyenangkan ya kalau kita punya teman yang soleh, dan kitanya pun jadi ikut terbawa soleh. Bukan hanya temannya, keluarga, lingkungan terdekat, juga masyarakat secara luas. Gitu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat nikmat ya, nikmat dari Allah, dan nikmat dari Allah, dan termasuk orang-orang yang soleh. Orang yang soleh. Soleh. Dan harapan orang tua juga ketika ngasih anaknya soleh, kan jadi nama ya, soleh itu harapannya biar anaknya juga soleh. Dan soleh harus disertai dengan iman ya. Kita sering baca surat Al-Asr tuh. Di surat Al-Asr kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang gak akan rugi ini adalah mereka yang iman juga disertai dengan amal soleh. Jadi iman aja gak cukup ya, harus disertai dengan amal soleh, amal kebaikan, sekecil apapun itu. Karena kalau bicara mengenai amal soleh tentu luas banget ya, dan kita nggak harus juga yang besar ketika kita belum mampu. Maka apapun yang bisa kita lakukan, yang kecil pun bisa menjadi amal soleh. Dan ingat teman pergi ya, kullu ma'rufin sodako, setiap perbuatan baik itu adalah sodako, dan itu termasuk amal soleh. Gitu. Ada lagi, Arin?
apa ya? Mudah-mudahan kita dapat nikmat ya dari Allah ya. Duh, pengen banget kan kita dikasih kenikmatan dunia akhirat, bukan hanya akhirat aja ya. Kita juga berharap tuh dapat nikmat juga di dunia, dapat kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa yang biasa Arin baca tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga dikasih kenikmatan dunia berupa kesehatan terus. Amin ya rabbal alamin. Rezeki juga. Betul. Dan umur juga. Kayaknya hari ini masih muda ya. Jodoh juga tuh. Jodoh juga. Kata produsernya. Ini bukan supir saya ya, bukan ya. Ini produser, jangan main-main ya. Kalau macam-macam sama produser, ini program di-cut langsung. Jadi saya nggak berani. Itu supir bukan. Produser asli ini. Ada lagi pertanyaan dari Mangga? Apa ya? Apa? Bingung ya? Emangnya gampang nanya tuh? Iya, juga sebaliknya. Emangnya gampang ngejawab itu? Saya semalaman baca gitu ya. Kayaknya tadi pas pagi-pagi Pak produser nge-WA, "Tat, temanya apa?" Ntar mikir dulu. Soalnya kita udah 17 episode. Kita udah yang hari ini episode ke-18 ya, insyaallah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan jadi kebaikan, keberkahan. Senang sih dikasih program begitu, jadi biar ustadznya makin banyak baca buku gitu. Iya, dan pendengarnya pun nanti makin mendapat pemahaman. Betul, betul ya. Ya mudah-mudahan jadi bermanfaat dan jadi kebaikan buat kita ya. Amin. Baik, kayaknya cukup nih, Kang Arya ya. Cukup, Arin? Ada lagi pertanyaan? Cukup. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Iya. Ada lagi cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan di episode kali ini dengan tema kelompok yang mendapat nikmat, betul-betul kita dapat kenikmatan ya. Kita bukan nabi ya. Aku bukan nabi yang bisa sempurna. Jadi ingat lagunya Rosa ya. Kita bukan nabi. Kita berusaha menjadi orang-orang yang sidikin ya. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz, masuk kelompok dapat nikmatnya dari kalangan apa dong? Kalangan nabi? Jelas kita bukan nabi ya. Dan nggak boleh ngaku-ngaku nabi, bahaya itu ya. Yang kedua, insya Allah mungkin kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang sidik, berusaha untuk menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar gitu ya. Syahid ya, semoga akhir kehidupan kita adalah syahid, husnul khotimah, termasuk yang ketiga ya. Mudah-mudahan kenikmatan yang kita raih ini adalah semoga kita menjadi orang-orang yang soleh. Terima kasih banyak buat teman-teman pergi yang support terus channel Mabruk TV ini. Semoga menjadi jalan hidayah bagi siapapun, jalan kebaikan. Jangan lupa untuk terus like, share, comment, and subscribe Mabruk TV. Dan bisa kepoin juga silaturahmi, boleh ke IG-nya hari ini. Apa sih IG-nya tuh? Arini Gustin Rahmani. Arini Gustin Rahmani Ain ya. Itu panggilannya. Oh, panggilan tuh Ain. Iya. Oh, bukan Arin ya. Ain ya. Ain, bukan Goin ya. Bukan Fa, bukan ya. Bukan Kop juga. Teh Ain ya, alhamdulillah. Nanti bisa follow ya Instagram beliau. Dan saya kira cukup dulu untuk episode kali ini. Insyaallah di episode berikutnya tamu-tamu saya juga menarik, sangat spesial juga sama dengan hari ini. Terima kasih banyak, jazakumullah untuk Anda yang sudah menyaksikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabarkan hati dan pikiran, mari kita sambut kemenangan. Oh, oh. Marhaban ya Ramadan, oh, oh. Marhaban syahrul siyam, oh, oh. Marhaban ya Ramadan, oh, oh. Marhaban syahrul siyam. Semua